Oke, dan hello vlog, welcome to my guys. Kembali lagi bersama saya sendiri di pagi hari ini. Dan hari ini adalah tanggal 8 bulan 11 tahun Selawe. Seperti konten yang kemarin, kita udah janjian buat goes ke PT Saraswanti. Tapi apakah kesampaian? Jadi sebenarnya saya udah dengar Mas Kiki jemput ke rumah saya. Suara tang ting tang ting tang ting. Terus orangnya nggak ada karena saya lagi meditasi. Dan mungkin beliau bakal nunggu di rumahnya sendiri. Dan kita akan ke sana. Mantap sekali. Saya hari ini nggak pakai cycling cap karena ribet dan sering miring-miring juga cycling capnya. Helmnya nggak miring. Cuma kalau udah keseringan pakai cycling cap ya, nggak biasa gitu. Kayak ada yang kurang di helm tuh. Tapi nggak masalah, kita biasakan aja. Jadi rambut aku nggak ada yang nutupin. Ya wajar lah. Oh ini bukan yang tadi, yang ini salah. Ini rumah warna hijau nih, aku ingat warna hijaunya. Mau masuk ke situ kemarin tuh, tapi nggak ingat masuknya lewat mana. Oke lanjut. Jidatku jenong, lebar sekali. Kadang pakai cycling cap aja masih kelihatan gede, apalagi nggak pakai sekarang. Jadi rambutku kelihatan kewer-kewer di tengah. Kita melewati pasar kerang. Pasar. Saya lupa masuk ke dalamnya kapan. Habis ini kan. Kita cari pas masuk ke dalam PT Saraswanti. Apakah ini? Bukan. Bukan ke situ. Karena masuk ke dalamnya itu cor-coran dulu nggak salah. Wah, sunrise-nya silau sekali. Saya pakai kacamata jadi bias. Kalau di kamera nggak tahu, kayaknya nggak sesilau itu kalau di kamera. Apakah ini? Bukan. Mana nggak ingat saya. Mantap sekali. Ini ya. Oke, kita masuk belok kiri. Di sana ada portal. Menuju portal. Wah. Mau jatuh saya. Agak bergelombang tanahnya. Berbahaya kalau laju-laju ini. Harus tangan dua. Ada ayam kampung. Wah, danjernya gede banget. Oh, keren ayamnya. Kita melewati portal. Nah, baru kita lewat jembatan ini. Selamat datang di Perkebunan Saraswanti Sawit Makmur, SSM. SSM. Oh, jembatannya, pagarnya besi, bawahnya kayu. Mantap. Kita ketemu kucing. Kalau musang monyong, nggak ada, kurang monyong itu. Kucing biasa kok, kucing cewek betina, hitam oren. Biasanya kalau hitam oren tuh cewek. Jarang ada cowok warnanya hitam oren. Oke.
Kita melewati tanjakan pertama, tembok pertama. Tapi kata Mas Kiki itu masih kroco, katanya Mas Kiki. Siluet guys, gak kelihatan mukanya. Mas Anang wajib kesini. Mas Anang wajib kesini. Udah nyampe pos, nggak tahu pos berapa ini. Ada truk, minggir dulu. Wah, ngeri banget. Bisa ya di los kayak gitu? Nggak takut orang. Tuh bisa guling itu kalau orangnya nggak pinter. Tapi mereka jam terbangnya udah tinggi, bawa kendaraan besar. Jadi turunan kayak gitu kayaknya udah makanan sehari-hari. Ini curam kalau misalkan kalian tahu. Kalau dilihat dari kamera nggak bakal kelihatan kayaknya curamnya. Dan tadi mobil truknya downhill. Downhill nggak tuh? Oke, kita nanti bakal lurus ke depan menuju pabriknya kah katanya. Mari lanjut lagi. Habis minum. Udah nyampe tulisan sini. Dan nanjaknya sangat mendengkek. Bener-bener tembok. Tembok guys. Oh ini tempat parkir. Mantap. Saya ngeludah, nggak masalah. Kayak ada suara mesin ya. Apa itu pabrik apa mobil gede itu suaranya? Saya seperti mendengar suara kendaraan besar. Kayaknya pabrik deh. Suara mesin pabrik kayaknya. Udah nyampe lapangan sini. Pabriknya di mana? Di sana? Wah. Nggak boleh? Oh, nggak boleh. Nggak bisa. 150. MDPL nya 150. Di situ ada pagarnya guys, dan ada penjaganya mungkin di sana, dan kita nggak dibolehin masuk. Sampean berarti sebelumnya pernah nyoba ya ke sana? Oh, terus tahu nggak boleh masuk dari siapa? Kenapa? Kawasan apa? Apa ya? Industri apa? Ya industri. Bahaya gitu kah? Ya ada penjaganya juga. Tanyain aja ya kalau penasaran ya. Nggak boleh. Paling nggak boleh. Udah pesimis Mas Gi. Jadi waduh, di kamera nggak bakal kelihatan sih. Ini kita lihat pemandangan ya, Cakrawala. Dan di sana itu kalau misalkan kalian bisa lihat Masjid Bantala, itu kelihatan dari sini. Kalau dari mata telanjang kelihatan sih, tapi kalau dari kamera kayaknya nggak bakal kelihatan. Dia warna masjid emas yang sering kita lewatin kalau lewat Kerang tuh. Sayang banget nggak bisa dilihat lewat kamera. Downhill sedikit. Tadi kita udah lewatin downhill pas dari atas pabrik tadi. Kita lewatin, loh kanan. Wah, baru aja downhill disuruh nanjak lagi. Mengerikan. Waduh, tembok banget ini. Mengerik Mas Kiki downhill. Nah, yang tadi lebih curang dari ini. Yang tadi tuh jurang yang tadi tuh. Tapi nggak bisa saya video karena curam banget. Berbahaya. Itu habis turun nanjak lagi. Wah, dengkek-dengkek banget. Menghadapi jurang dan juga tembok hari ini. Mantap. Kita gas lagi. Kayaknya itu tadi malam tuh nggak hujan. Tapi kalau dilihat jamurnya banyak cuy. Biasanya jamurnya ini tumbuhnya kalau hujan aja, kalau pas lagi lembab gitu kan. Tadi malam tuh kayaknya kering. Kita ketemu hamparan jamur lagi guys. Banyak banget jamurnya. Coba kita cari yang gede. Ada nggak? Duh, saya injak boleh nggak ya? Keliling aja deh ke depan. Keren loh. Ini bisa dimakan nih sebenarnya. Tapi nantilah. Nggak tahu maksudnya. Kayaknya beda jenisnya jamurnya. Saya kalau misalkan beli di pasar itu, jamurnya itu bukan di pasar sih, orang nganter ke rumah. Itu dia udah mingkup gitu, nggak mekar lagi. Wah, ada yang putih jamurnya. Ada jamur putihnya. Oh, itu udah kecabut tuh. Itu yang gede tuh. Di depan becek guys, jadi nggak bisa ngelihat. Tuh ada yang gede-gede.
Oke, kita ketemu hamparan jamur lagi. Ini bisa jadi lauk pauk. Kalau misalkan kalian bisa masak jamur ya, entah jamur jenis apapun, itu konsepnya itu menurut aku ada dua gitu. Dioseng atau digoreng. Kalau dioseng itu jadi sayur jamur. Tapi kalau digoreng dia jadi lauk. Jadi gantinya ikan dia, gantinya ayam. Kayak gitu. Gantinya telur. Kayak gitu. Dan saya jelas lebih suka digoreng daripada dioseng. Bukan berarti dioseng itu saya tolak. Orang kalau ada yang oseng jamur tetap saya makan. Keren. Banyak loh. Tapi masih kurang gede. Tadi yang gede di belakang tadi. Apa ini? Ya tadi kalau kita berangkat lewat sini nyiksa banget sih. Tadi pas berangkat kayaknya jurangnya nggak sedengkek ini deh. Kira-kira gradian berapa ini? Wah 30 kata Mas Kiki. Kalau nggak 30 25. Mengerikan jurangnya. Jelas nggak bisa sambil video ini saya. Ya udahlah, kita tunggu sampai bawah aja. Ini habis ini ke atas lagi nih. Naik turun kita. Hari ini goesnya turun naik. Mantap. Dengkek banget. Nah, selesai tanjakannya. Tanjakan apa ini? Kata Mas Kiki masih panjang. Dia jujur banget. Nggak bisa jadi cyclist dia. Nggak pernah bohong orangnya. Kalian ya kalau misalkan sering berkata-kata, padahal aku sendiri sih. Jangan percaya cyclist. Ini Mas Kiki ini orangnya nggak bisa bohong. Langsung dibilang masih lurus. Susah sih. Beliau tadi katanya bilang masih panjang, wah susah sih. Aduh, ambil nafas dulu ya. Kita di tengah perjalanan ambil nafas dulu. Muka saya merah coy. Kalau kalian lihat dari belakang itu ngeri sih. Oke, kita nanjak lagi. Kita lewatin tadi tanjakannya. Dan nggak selesai. Kata Mas Kiki ada 1 kiloan. Bahkan katanya bisa 2 kilo. Apa ini? Mas Kiki aja sampai nuntun. Beliau nggak mau nanjak. Panjang 42. Iya. Ya seperti dia lebih gede daripada saya. Depannya aja single speed ya kan? Oh ya. Beliau mau nuntun lagi. Saya masih kekeh. Saya harus riding. Saya nggak mau nuntun. Nggak apa-apa capek. Yang penting nyampe. Oke, beliau mau nanjak. Kita video coba. Nggak usah pakai kelit Mas kalau takut. Belum biasa aja beliau. Belum biasa aja. Caranya emang beda-beda sih tiap orang tekniknya. Nggak bisa. Ya udah, beliau nuntun aja guys ya. Tidak masalah. Itu pengaruh jam terbang aja. Kalau udah biasa paling kecil aja itu. Mas Kiki tuh kuat, tekniknya aja yang belum biasa. Masih ada tanjakan lagi. Masih. Benar-benar masih buruk. Di belakang kita turunan lagi. Dan kata Mas Kiki masih ada tanjakan lagi. Benar-benar turun naik kita hari ini. Terus turun naik. Aduh, rambut saya sampai ke atas. Mantap sekali. Waduh, tadi downhillnya mantap banget. Habis tanjakan terus downhill tadi dengkek-dengkek. Dan ini kayaknya bakal downhill lagi. Oh, belok kanan. Oh, enggak. Nanjak dikit mungkin. Dan saya kali ini pakai tangan kiri buat megang setang. Saya ngerekam video pakai tangan kanan. Masih downhill guys. Oke, kita tutup lagi videonya. Di atas sana ada suara kendaraan besar, kayaknya eskavator sih. Karena dari tadi kita dilewatin sama mobil truk terus. Dan kita lewat sini ya. Ke sana. Oh, malah ke sana. Oke, berarti kita bakal ngelihat eskavatornya, cuma agak bahaya ya. Lewat truk terus di sana. Apa? Oh iya kah? Oke, kita lanjut
Nanjak lagi, kirain ini udah selesai. Mantap sekali. Di bawah itu downhill banget kayaknya. Dan kita eskavatornya. Wah, berbahaya. Wah, keren. Mantap, kita downhill lagi, guys. Mas, sampean tahu nggak kenapa saya lama? Saya jatuh. Jatuh di tanjakan. Ya lihat video saya nanti deh pokoknya. Pokoknya saya jatuh pokoknya pas tanjakan tadi. Enggak, ya kenapa-napa emang. Emang kenapa-napa. Emang kenapa saya jatuh saya. Beliau nungguinnya di bawah loh, nggak di atas. Downhill lagi, guys. Ketemu traktor, guys. Kita belok kanan. Downhill lagi. Nanjaknya berkali lipat. Downhillnya cuma sedikit. Kita melewati daerah apa ini? Bahaya. Titik penataan pemantauan lingkungan kebauan. Lingkungan kebauan. Ya berhubungan sama yang bau-bau lah pokoknya. Banyak banget anunya. Alatnya yang muncrat-muncrat tuh. Tuh di ujung ada. Sebelah sana ada juga. Mantap lah. Melewati perumahan, ada lapangan poli sama futsal mungkin digabung. Lapangan tumpang 2 berarti hitungannya. Mas Kiki di depan. Dan ada ibu-ibu bawa Lexi di depan. Mantap. Waduh, turunan bahaya. Saya matikan dulu. Saya duduk di pinggir jalan. Kita nanti arah sana kan. Tadi pas udah lewat atas ya, lewat pucuk pabrik apa Saraswanti. Itu kayaknya bentar banget. Tapi pulangnya nyari aspal kok lama. Emang kita nih ngelup sebenarnya kan, beda jauh. Entah emang jalan pulangnya lebih lama daripada jalan balik. Aduh, tahu gitu mending putar balik aja, nggak usah ngelup. Mas Kiki duluan. Mungkin dia nungguin di pertigaan atau perempatan gimana gitu, nggak tahu lah. Tapi saya istirahat aja dulu, nggak kuat ngikutin Mas Kiki. Levelnya emang udah jauh beda. Beliau hampir tiap hari goes. Kalau saya seminggu 2 kali doang. Jadi perbedaannya emang jauh antara yang seminggu 2 kali sama yang tiap hari. Bahkan tiap hari jaraknya itu bisa sampai 50 kilo, 40. Saya mentok-mentok 30 doang. Ini udah mau 20 nih. Dan off-road Makadam cross country. Isi tenaga dulu. Tau gitu saya bawa buah, ya apa yang bisa dimakan lah buat ngisi tenaga. Ini saya cuma bawa air doang sebotol. Karena budaya orang Indonesia, kita tiap hari kalau misalkan di jalan tuh pasti ada warung kayak gitu. Jadi kita nggak pernah bawa bekal. Kalau di luar negeri, aku ngeliat mereka kalau goes itu pasti ya minimal bawa roti. Paling mereka tuh roti sama air buat sarapan. Jadi nggak ada mereka istilah mampir-mampir di warung tuh nggak ada. Kalau di luar negeri yang aku tahu gitu. Kalau di Indonesia nggak. Kita cuma bawa air sama dompet doang. Mantap dah. Tembusnya ternyata lewat kerang sih ini. Berarti kita semakin jauh dari Sengayam, dari Pamukan Barat. Pantes kok makin jauh kata aku. Oh beneran dibohongin. Tadi kan saya bilang Mas Kiki nggak bisa bohong orangnya ya. Dia jujur banget, nggak bisa jadi cyclist dia. Nggak pernah bohong orangnya. Jadi selalu dipercaya sama cyclist.
untuk kali ini sekali dibilang nggak bisa bohong, pas bohongnya keterlaluan. Bilangnya lebih dekat, sekalinya malah tembus ke kerang. Aduh. Kita melewati lapangan kerang Kabupaten Pasir Batu Engau. Tadi kan kita ke warung cari nasi ya kan, karena kalau nasi kuning itu lemes, tapi kalau nasi putih harus dimasak dulu katanya, baru dimasukin rice cooker nasinya. Wah, agak lama. Cobain aja. Kita makan nasi putih dengan lauknya hati. Mas Kiki hati juga, beda nasinya. Hati. Nah, masih di aspal, dan itu pabrik yang tadi, tapi nggak kelihatan. Dan kita tadi nggak masuk pabriknya sih, jadi nggak bakal kelihatan kayaknya. Intinya warna putih di sana lah, kayaknya di kamera nggak bakal kelihatan sih. Ya, sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Nama aku Eki, salam 2 pedal.